Pada tanggal 17 Maret tahun 2019, tepatnya hari Minggu, kami sekelompok studi kebantenan pergi mengunjungi sebuah benteng yang terletak di Provinsi Banten. Benteng ini dinamakan Benteng Spelwick. Benteng Spelwick dibangun oleh Hendrik Lucas John Cardell pada tahun 1684 sampai 1685 semasa pemerintahan Sultan Banten Abu Nasr Abdul Qadir, dan kemudian diperluas pada tahun 1731. Nama Spelwick itu sendiri digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada Gubernur Jenderal VOC Cornelis Jansen Speelman. Speelman mulai menjabat pada 25 November 1681 menggantikan Ridgecroft van Goens dan meninggal di Batavia pada 11 Januari 1684. Dari menara pengawas di atas benteng Spelwick ini, penjaga benteng bisa melihat kapal-kapal musuh yang tengah mendekati pantai dari arah Laut Jawa. Di tempat ini, ketebalan dinding benteng tampaknya lebih besar ketimbang di bagian lainnya. Dulu, benteng Spelwick dikelilingi parit selebar 10 meter untuk mempersulit laju pasukan musuh ketika menyerbu benteng. Namun, keberadaan parit itu hanya tersisa sebagian dan sudah sempit. Pada saat kami mengunjungi benteng Spelwick, memang masih terlihat sebuah parit yang sekarang digunakan oleh warga sekitar untuk aktivitas memancing. Belanda dikabarkan meninggalkan benteng ini pada tahun 1811 karena wabah penyakit sampar melanda Banten. Mengenai bangunan benteng Spelwick, bagian depan benteng Spelwick dengan lubang masuk berbentuk lengkung yang pintunya sudah tidak ada lagi. Lubang itu terletak lebih tinggi dari tanah di luarnya. Bagian terbuka di sisi atas kanannya tampaknya dipakai untuk membidik pasukan yang menyerang dengan senapan atau senjata lainnya. Tinggi dinding benteng Spelwick tampaknya tidak kurang dari 5 meter, dengan pintu masuk yang kecil dan sempit di setiap sisinya, yang membuat penyerbu akan lebih sulit untuk memasukinya secara beramai-ramai. Namun kenyataan bahwa benteng Spelwick yang kuat itu kini tinggal reruntuhan telah membuktikan bahwa tidak ada satupun yang abadi di dunia ini. Lebar dinding benteng Spelwick sekitar 1 meter, jauh lebih sempit dibandingkan dengan dinding benteng Istana Surosowan. Setelah menaiki 10-15 anak tangga, kita tiba di sebuah tempat yang cukup luas dikelilingi benteng. Di bagian sudut terdapat sebuah menara, entah itu kapel tempat berdoa atau menara pengintai. Sebagian orang berkata bahwa tempat ini adalah menara pengintai untuk membidik musuh dari atas tempat ini. Di tempat ini terdapat sebuah lubang, yang dimana lubang ini kita dapat melihat bagian dalam dari benteng Spelwick. Di tempat ini pula kita dapat melihat seluruh area benteng Spelwick yang cukup luas. Setelah menuruni tangga, kita menuju tempat yang berada di bawah tempat yang tadi, di mana konon tempat ini dijadikan tempat amunisi atau gudang senjata. Ada juga yang meyakini tempat ini dijadikan sebuah penjara. Kita memasuki ruangan ini dengan melewati lorong-lorong yang cukup sempit, yang lebarnya sekitar 1 meter, di mana kondisi tanah di tempat ini tidak sama. Maka dari itu harus berhati-hati dalam melewati lorong ini, terutama dalam keadaan hujan. Setelah menelusuri lorong ini, kita tiba di ujung lorong yang dimana terdapat sebuah ruangan yang luasnya 4x6 meter, dimana tempat ini biasa dijadikan tempat amunisi ataupun buah penjara.
Di bagian selatan Benteng Spellwick terdapat sebuah tempat. Tempat ini memang terkesan kurang terawat, meskipun keadaannya berbeda dengan lorong yang dikunjungi oleh kita tadi. Konon, tempat ini dulunya dijadikan sebuah kantor dagang VOC, yang dimana pedagang yang berasal dari luar Banten, tempatnya muncul dari Laut Jawa, terus menyetor ataupun berikan informasi pada kantor dagang VOC ini.